Halo kawan-kawan, selamat datang kembali di channel Style Catur. Di video kali ini, Style Catur akan menampilkan sebuah partai catur antara dua juara catur dunia, Magnus Carlsen melawan Viswanathan Anand, yang berlangsung di Zurich, Swiss, tanggal 29 Januari tahun 2014. Partai ini sangat menarik untuk disimak, di mana Magnus Carlsen yang bermain sebagai pemain putih dengan serangan-serangan mematikan yang membuat Viswanathan Anand yang bermain sebagai pemain hitam terpaksa harus menyerah di tengah permainan. Jadi baiklah kawan-kawan, yuk kita segera saja simak videonya sampai habis, tentunya tetap di channel Style Catur. Magnus Carlsen memulai langkah dengan kuda ke F3, Sukkertot opening. Viswanathan Anand, pion ke D5, pertahanan pion menteri atau Queen Pawn Defense. Carlsen, pion ke B3, sebuah serangan yang dinamakan dengan Ninsois Larsen Attack. Dijawab pion ke C5, lalu pion ke E4, langsung menawarkan pion gratis. Anand menerima pion gratis, kemudian pion D memukul pion E4, lanjut mengancam kuda. Kuda kemudian jumping ke G5, mengancam balik pion E4. Anand melindungi pion dengan kuda ke F6. Magnus menambah tekanan pada pion E4 dengan menjampingkan kuda ke C3. Kemudian kuda ke C6. Gajah ke C4 menyerang pion F7 dua kali. Jadi pion ke E6 menutup serangan gajah. Gajah piansetto ke B2 dengan rencana ke depan menyerang jalur diagonal hitam. Gajah ke E7 membuka akses rokade sekaligus melindungi kuda. Magnus kemudian melakukan rokade, diikuti oleh Anand juga melakukan rokade. Kemudian kuda C mengambil pion E4, dibalas kuda memukul kuda E4, lalu kuda memukul kuda E4. Kini jalur diagonal hitam dari gajah di B2 sudah terbuka, menyerang pion G7, pion pelindung raja. Jadi Anand mendorong pion maju ke E5, menutup akses serangan dari gajah. Magnus berusaha membongkar tameng pion dari Anand dengan mendorong pion ke F4, mengadu pion. Tujuan lainnya adalah untuk membuka akses benteng di file F. Anand menerima pertukaran pion, lalu pion E memukul pion F4. Di posisi ini, Magnus belum mengambil pion gantung dari Anand dan memilih melanjutkan serangan dengan menteri ke H5. Anand mengantisipasi serangan ini dengan kuda ke D4, kembali menutup akses serang dari gajah diagonal hitam. Barulah kemudian Magnus mengambil pion dengan benteng memukul pion F4. Kini kita lihat pion F7 diserang 3 kali oleh perwira gajah, benteng, serta menteri. Di sini, Anand memilih mengusir menteri dengan pion maju ke G6. Jadi menteri ke E5 mengunci pergerakan kuda D4. Jika kuda D4 berpindah, maka akan skakmat dengan menteri ke H8. Jadi Anand pion ke B6 memperkuat struktur pion. Benteng A lalu bergeser ke F1, kembali menambah serangan pada pion F7 3 kali. Gajah ke F5 menutup serangan benteng sekaligus mengancam kuda E4. Lalu Magnus membuat sebuah langkah yang bagus dengan pion ke G4 mengancam gajah. Jika gajah memukul kuda E4, maka akan sangat berbahaya untuk raja hitam, sebab pion F7
kembali diserang 3 kali oleh perwira putih. Di sini, Anan menarik gajahnya mundur ke E6, mengadu gajah, serta menambah perlindungan pada pion F7. Kemudian, permainan berlanjut dengan saling pukul perwira. Dimulai dengan Magnus, gajah memukul gajah E6. Dibalas, pion pukul gajah E6. Benteng memukul benteng, skak. Gajah memukul benteng. Setelah gajah dipukul oleh benteng, maka kini Magnus dengan leluasa menjampingkan kuda ke F6, skak. Anan memilih menyelamatkan rajanya dengan bergeser ke H8. Bagaimana cerdiknya Magnus menyiapkan sebuah taktik eksekusi endgame yang sangat bagus dan tersembunyi. Di sini Magnus tidak segera melakukan open skak dengan melangkahkan kuda, tetapi terlebih dahulu pion ke C3 mengusir kuda D4 yang melindungi pion E6 yang rentang. Anan menyelamatkan kudanya ke C6, lanjut mengancam menteri. Dan tahukah Anda langkah jenius yang membuat Viswanathan Anand akhirnya menyerah? Ya, di sini Magnus tidak menyelamatkan menterinya, tetapi Magnus justru melakukan open skak dengan kuda ke E8. Sebuah langkah jenius yang membuat Viswanathan akhirnya menyerah. Mengapa Anand menyerah? Coba kita lihat. Di sini raja sedang open skak oleh menteri. Jika raja menghindar ke G8, maka menteri akan memukul pion E6, skak. Raja hanya bisa ke H8, kemudian benteng memukul gajah F8, skak mat. Atau bagaimana jika setelah kuda ke E8 open skak, di sini kuda memukul menteri? Maka simpel saja, benteng memukul gajah F8, juga skak mat. Jadi demikianlah sebuah partai catur dari dua raksasa catur dunia yang penuh strategi dan taktik bermain yang sangat brilian. Terima kasih telah menonton video ini, dan sampai jumpa pada video-video menarik selanjutnya, tentunya tetap di channel Style Catur. Akhir kata, salam Gens Unasumus.